Ya, mari saya undang seluruh jemaat Tuhan, kita berdiri. Kita akan memulai kebaktian kita yang kedua pada hari ini. Mari kita fokuskan hati kita kepada Tuhan. Kita memberi waktu 1 jam ini untuk Tuhan. Biarlah hati dan pikiran kita hanya untuk Tuhan. Kebaktian pada minggu ini di kebaktian umum kedua, kita awali dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya daripada Allah Bapa pencipta langit dan bumi. Anugerah damai sejahtera dan kasih karunia dari Allah dan dari Tuhan Yesus menyertai kita di sepanjang kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kami mau datang untuk menyembah Engkau Bapa. Karena kekudusan-Mu hadir dalam hadirat-Mu Bapa. Kami bersyukur. Kami mau menghampiri tahta-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku menyembah
Tuhan. Kami yakin Kau hadir di sini Bapa. Karena kami merasakan Tuhan kuasa-Mu yang tak terbatas dalam hidup kami. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Bapa dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah. Sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Karena dialah yang melukai, tetapi juga yang membebat. Dia yang memukuli, tetapi yang tangannya menyembuhkan pula. Demikian nats pembimbing dari Ayub pasalnya yang kelima ayat 17 sampai dengan 18. Mari kita masuk dalam doa pengudusan. Sungguh kami bersyukur karena kasih dan anugerah-Mu dalam hidup kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Itu semua adalah karena kebaikan Tuhan. Lebih dari itu kami sadar bahwa begitu kami banyak kelemahan dan kekurangan. Tindakan, pikiran, perbuatan, bahkan perkataan kami seringkali menyakiti hati-Mu. Apa yang kami lakukan seringkali tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Oleh karena itu Tuhan, kami sadar di dalam segala kelemahan dan keberdosaan kami. Karena kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami memohon kuduskan, sucikan dan layakkanlah kami. Sehingga setiap kami Tuhan sungguh dapat berkenan di hadapan Engkau. Ketika kami memuji nama-Mu, ketika kami mendengarkan firman-Mu, tidak ada yang menghalangi berkat Tuhan tercurah atas kami. Oleh karena itu kami datang Tuhan dengan segala keberadaan kami. Biarlah Tuhan dalam kasih-Mu menguduskan dan mengampuni setiap kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan kami menyerahkan doa pengudusan ini. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Sarapan ya. Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan. Saya undang kita untuk bangkit berdiri. Karena kita tahu Tuhan Allah kita bertahta di atas setiap pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertahta
semua? Sekarang semua barang-barang yang ada di tangan diletakkan karena kita akan berjoget memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Siap Bapak Ibu? Kita akan katakan, Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku percaya sekali lagi Bapak Ibu. Terkadang kita bertanya dalam diri kita, kita sudah berdoa, kita pelayanan, kita berjalan di jalan Tuhan, tapi terkadang doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Tapi satu hal yang kita harus ketahui, bahwa Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi setiap umatnya yang berharap kepada Tuhan. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, tidak berhenti-hentinya kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk pemeliharaanmu, terima kasih untuk pertolonganmu, terima kasih untuk kesembuhanmu, terima kasih untuk pengampunanmu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan di sepanjang umur hidup kami. Saat ini kami membuka hati kami Tuhan, untuk diteguhkan oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah melalui hamba-Mu, urapi setiap kami, kuasai ruangan gereja ini, terlebih hati kami yang paling dalam. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom. Bapak Ibu siap diberkati dengan firman Tuhan? Amin. Yes. Siang hari ini tema kita adalah mau dinasehati. Dan firman Tuhan yang mendasari dari kitab Ulangan pasal 32 ayat 44 sampai 47. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah Musa bersama-sama dengan Yosua bin Nun dan menyampaikan ke telinga bangsa itu segala perkataan nyanyian tadi. Setelah Musa selesai menyampaikan segala perkataan itu kepada seluruh orang Israel, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Sebab perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu, dan dengan perkataan ini akan lanjut umurmu di tanah kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Amin. Bapak Ibu, perikop ini adalah merupakan pesan terakhir Nabi Musa sebelum dia wafat. Ia berpesan agar bangsa Israel tetap taat terhadap Taurat Tuhan dan harus mengajarkannya kepada anak cucu mereka. Sebetulnya kitab Ulangan 32 ini adalah berisi tentang nyanyian Musa yang adalah isi hati Allah sendiri. Setelah bangsa Israel diberi pengajaran-pengajaran, diberikan hukum-hukum, diingatkan kembali tentang kasih setia Tuhan, maka nyanyian ini sebagai penutup atas pengajaran hukum Taurat. Jadi nyanyian ini adalah nyanyian suara hati Tuhan sendiri yang isinya adalah nyanyian Musa, di dalamnya ada sebuah pengagungan tentang Tuhan, sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang sempurna. Bagaimana saya dan saudara mengagungkan, mengakui bahwa namanya besar dan ajaib. Itu ada di pasal 32. Dan ayat 44 sampai 47 tadi, setelah Musa selesai menuliskan nyanyian itu, Musa dan Yosua mengajarkannya kepada bangsa Israel untuk dinyanyikan, diingat-ingat, dan dilakukan dengan setia. Dan dalam kesempatan itu pula Musa kembali menegaskan bahwa bangsa Israel agar jangan pernah meremehkan Tuhan. Tentang apa? Tentang nyanyian, peringatan, dan Taurat Tuhan yang disampaikan kepada mereka. Bahwa semua yang mereka dengar wajib dan harus diajarkan,
dan dilakukan oleh bangsa Israel bukan hanya pada angkatan ini saja, tetapi angkatan-angkatan berikutnya, anak cucu mereka. Sebab apa? Kelangsungan berkat Allah atas kehidupan mereka dan anak cucu mereka di tanah perjanjian tergantung seberapa besar mereka untuk melakukan firman Tuhan dan mentaati Taurat ini. Itulah sebabnya Musa berkata, perkataan ini bukanlah perkataan hampa bagimu, tetapi itulah hidupmu. Dan dengan perkataan ini akan lanjut usiamu di tanah kemana kamu pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Dengan kata lain, Musa mau berkata seperti ini, saudara. Ini nyanyian kehidupanmu. Ini nyanyian berlangsungnya hidupmu, bukan hanya generasi ini, tetapi juga generasi berikutnya. Agar diingat, dijaga, kalungkan dalam lehermu, semua yang telah mereka dengar wajib diajarkan, dilakukan oleh bangsa Israel dan keturunannya dengan setia. Di ayat yang lain Tuhan mengatakan, ketika engkau jalan, ketika engkau berbaring, ketika engkau duduk, ceritakan semuanya itu tentang Taurat Tuhan. Kepada siapa? Anak cucu kita. Supaya apa? Anak cucu kita mengerti bagaimana iman kepada Tuhan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan saya dan saudara? Pelajaran apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini di zaman Melania ini? Tentu setiap orang tua punya kewajiban dan tanggung jawab, punya tugas bukan sekedar membesarkan anak kita dengan mencukupi kebutuhan materi saja, tetapi juga bagaimana kita bisa mendidik mereka di dalam jalan Tuhan, dan khususnya untuk mentransfer iman kita kepada anak-anak kita dan juga kepada generasi berikutnya. Jadi itu tanggung jawab saya dan saudara. Mentransferkan iman saya dan saudara kepada anak cucu kita. Kepada generasi-generasi penerus kita. Supaya apa? Mereka tahu iman Kristen itu seperti apa. Dan tentu dimulai dari keluarga. Keluarga adalah bagian terkecil dari masyarakat, tetapi mempunyai peran yang sangat besar. Keluarga yang kuat akan membentuk gereja yang kuat. Keluarga yang kuat akan membentuk negara yang kuat. Jadi kalau kita semua adalah keluarga-keluarga yang kuat, pasti gereja kita, GIA Galunggung ini menjadi kuat. Katakan amin. Amin. Tetapi kalau keluarga di gereja kita semua lemah, suami istri kerjanya berantem terus, ada yang mau bercerai, banyak problem-problem yang lain, pasti gerejanya lemah. Dan kita pasti semua rindu. Setiap keluarga GIA Galunggung menjadi keluarga yang kuat, gereja yang kuat. Tetapi yang terjadi saat ini adalah suatu kemerosotan moral. Generasi muda sekarang sedang mengalami dekadensi moral, penurunan standar moral. Dan kalau kita perhatikan timbul dalam masyarakat seperti anak-anak muda kena narkoba, terkena miras, LGBT 10-20 tahun yang lalu itu tidak dianggap. Tapi sekarang apa yang terjadi? Terang-terangan di gereja diberkati. Tindak kriminal, kalau diurut-urut saudara,
Sebenarnya ini semua berakar dari keluarga yang hancur. Keluarga yang tidak berfungsi baik. Inilah yang menjadi persoalan, munculnya banyak persoalan di tengah masyarakat. Yang dulu dianggap tabu, sekarang dianggap biasa. Banyak yang tinggal satu rumah pria wanita tanpa menikah. Terjadi di mana-mana. Sesuatu yang biasa sekarang dianggapnya, disebut terjadi kemerosotan moral. Inilah dekadensi moral. Orang berbicara semau-maunya. Kita kalau lihat di YouTube, lihat di TikTok, lihat di TV, pembunuhan terjadi di mana-mana, orang kena ini dikit mobilnya dihancurkan, dibakar, anak-anak membunuh orang tua sendiri karena warisan, anak-anak berani melawan orang tua, banyak pejabat terlibat korupsi, narkoba, pembunuhan, dan lain sebagainya. Nyawa sepertinya tidak ada artinya. Orang sudah tidak takut Tuhan, lebih takut kepada manusia. Dan bahkan banyak pelayan-pelayan gereja bertikai, saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ada fitnah, iri hati, dengki. Terjadi di gereja-gereja. Dan saya berharap di GIA Galunggung tidak terjadi dekadensi moral, kemerosotan moral. Jangan suka membuat berita bohong, berita hoak. Jangan suka memfitnah satu dengan yang lain. Jangan suka membuat onar berita-berita yang enggak baik. Jangan suka membuat perpecahan. Mari, saya mengajak saudara. Kita menjadi jemaat-jemaat GIA Galunggung, pembawa damai. Pembawa damai, jangan pembawa perpecahan. Saling mengasihi, saling melengkapi, saling membantu, saling memaafkan. Hati-hati kalau saudara berbicara. Siapapun itu. Evangelis juga manusia. Penatua manusia, pekerja semua ini manusia biasa. Pendeta gembala juga manusia. Semua mempunyai kekurangan dan kelebihan. Jangan suka mengadu domba. Hati-hati berbicara. Pendeta itu adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Beliau-beliau adalah orang yang diurapi Tuhan, dipilih Tuhan, diberkati Tuhan. Hati-hati. Saya meskipun Bang Sitor mana? Usianya seusia anakku loh. Saya nggak pernah Sitor gitu, nggak pernah. Saya hormat. Walaupun usia saya udah 70 tahun. Karena beliau adalah orang yang diurapi Tuhan. Dengan Putri, dengan siapa lagi? Mas Yunus. Apalagi Bapak Gembala. Bapak Gembala masih usia 50, saya udah, bedanya jauh. Tapi saya tetap. Karena saya sadar, beliau-beliau adalah wakil Tuhan. Hati-hati ngerasani gembala. Hati-hati bicara tentang pendeta. Kita semua ada kekurangannya. Mari, ada persoalan apapun dibicarakan dengan baik-baik. Kita harus membawa damai. Bukankah kita anak-anak Tuhan yang penuh kasih? Amin. Ya, kita adalah pilihan Tuhan. Dan saya berharap tidak terjadi di GIA Galunggung. Saya cerita itu karena saya pengalaman di Bogor. Saya punya gembala baik, tapi fitnah datang ke sana, kesini, dari sana sini, surat kaleng, bahkan dilucuti. Kasihan. Emang mudah jadi gembala? Emang enak jadi pendeta? Enak nggak Pak Sitor? Enak ya? Bagi-bagi ya? Ya, saya kenapa cerita ini? Karena pengalaman saya waktu saya berjemaat di Sebaut Bogor. Saya lihat sendiri. Akhirnya beliau sakit,
dan dipanggil Tuhan. Ya, saya berharap saya dan saudara semua menjadi anak-anak Tuhan yang takut Tuhan, tidak membuat troublemaker, tetapi kita pembawa damai. Amin. Kita juga melihat generasi sekarang di dalam menghadapi masalah juga merosot kekuatan daya tahannya. Rapuhnya jiwa generasi muda saat ini menghadapi tantangan hidup. Sehingga apa? Bunuh diri seringkali terjadi. Kenapa ini bisa terjadi? Kenapa mereka moralnya turun? Sebenarnya itu semua berasal dari keluarga-keluarga. Jadi keluarga itu menjadi akarnya. Ketika keluarga itu menjadi orang tua yang kerjanya ribut melulu, di rumah tidak ada bahasa kasih, tidak ada nilai-nilai iman yang diajarkan dalam keluarga itu, maka muncullah narkoba, muncullah miras, muncullah kata-kata kotor, hujatan-hujatan, sumpah serapah, dan lain sebagainya. Jadi sekarang ini banyak sekali, tidak semua, anak muda badannya besar-besar, pintar-pintar, tetapi rapuh, tidak ada kekuatan ketika menghadapi persoalan dan masalah. Semakin tidak peduli akan Tuhan, tidak peduli akan agama. Makin ke sini generasi muda tidak penting berbicara tentang Tuhan. Dan inilah yang menghancurkan generasi kita. Oleh karena itu, dengar baik-baik. Penting sekali adanya pemuridan dalam keluarga. Agar keluarga-keluarga kita tidak lepas oleh perubahan zaman yang sangat mengerikan ini. Jadi saya dan saudara, penting menerima nasihat pemuridan, nasihat orang tua. Sekarang pertanyaannya, mengapa pemuridan dan nasihat dalam keluarga itu penting? Yang pertama, sebab pemuridan atau nasihat dalam keluarga itu adalah perintah Tuhan yang harus dilakukan turun-temurun. Tadi di ayat 46 dikatakan, berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah segala perkataan yang kuperingatkan kepadamu pada hari ini, supaya kamu memerintahkannya kepada anak-anakmu untuk melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi Bapak Ibu, nenek moyang kita diperintahkan Tuhan untuk memperkenalkan, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anaknya. Sekarang saya dan saudara diperintahkan untuk memperkenalkan, menceritakan, mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, dan anak-anak kita mengajarkan kepada anak-anaknya lagi. Ini perintah Tuhan. Jadi generasi yang di atas itu mendapat tugas untuk memperkenalkan imannya, memperkenalkan Tuhannya kepada anak-anak mereka. Jangan sampai iman orang tua ini tidak diajarkan kepada anak cucu kita. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Kalau saudara adalah orang yang sudah menikah, maka betapa pentingnya kita menceritakan tentang kebesaran Tuhan kepada anak cucu kita. Betapa hebatnya Tuhan, betapa ajaib Tuhan kita. Kalau saudara belum menikah, catat baik-baik. Perlu saudara catat bahwa ketika engkau menikah nanti bukan hanya berpikir bagaimana memenuhi kebutuhan jasmani anak kita, tetapi memelihara iman mereka itu jauh lebih penting. Coba bayangkan, kalau
Kita punya orang tua tidak pernah mengajari kita, tidak pernah bercerita tentang Tuhan, tentang kebesaran Tuhan, tidak pernah menasehati kita, tidak mengerti tentang iman Kristen itu seperti apa. Lalu kita punya anak juga tidak pernah menceritakan, mengajarkan karena kita juga tidak pernah diajarkan. Maka 2 generasi, 3 generasi berikutnya anak cucu kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Bahaya. Oleh karena itu, mengapa pemuritan atau nasihat dalam keluarga itu penting harus diajarkan dalam keluarga? Sebab, dengar baik-baik, kita memiliki tanggung jawab untuk mewariskan iman kita kepada generasi berikutnya. Ini tanggung jawab ayah ibu kepada anak cucu, mewariskan imannya, mengajarkan firman Tuhan seperti apa iman Kristen itu. Jadi iman orang tua itu harus diajarkan, diwariskan pada generasi berikutnya supaya tidak putus. Itu sebabnya sebagai orang tua kita harus tahu dulu iman Kristen itu seperti apa. Harus tahu dulu firman Tuhan. Setiap hari kita sebagai orang tua harus belajar firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Setiap hari, tidak cukup hanya seminggu sekali bersama-sama dengan pendeta mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kita harus berusaha untuk mengerti firman Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga anak cucu kita bisa melihat kenyataan hidup kita itu sesuai dengan firman Tuhan. Sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Jangan kita bangga, keluarga-keluarga muda sekarang banyak anak-anak disekolahkan di sekolah yang elit, yang mahal, internasional, bahasa Inggrisnya oke. Pinter bahasa Inggris kecil-kecil, tapi bahasa Indonesia nggak ngerti. Banyak sekali. Nggak salah, itu bagus, tidak salah. Tapi saya mau katakan, ada yang terpenting yang membuat moral anak kita tetap bagus, dan kekuatannya untuk menghadapi masalah itu daya tahannya kuat, karena mereka punya iman. Yang diajarkan, diperkenalkan oleh orang tuanya. Jadi menghadapi masalah tidak cukup menjadi orang pintar, tetapi membutuhkan iman, keyakinan janji dan firman Tuhan. Jadi anak-anak kita tidak hanya perlu pengetahuan, dia pintar itu bagus. Tetapi anak-anak kita juga sangat perlu diajar firman Tuhan. Dan iman orang tuanya itu harus mengalir pada anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau menjadi keluarga yang kuat, anak-anak kita menjadi kuat dan hebat, jangan hanya pilih sekolah yang bagus, yang hebat, yang mahal saja, tetapi agar kita didik juga mereka mengenal Tuhan dengan benar. Imannya dalam Tuhan sejak mereka masih kecil. Ini adalah tugas keluarga. Jangan diserahkan gereja. Gereja hanya membantu. Tugas utama anak-anak kita mengenal Tuhan adalah orang tuanya. Yang kedua, mengapa pemuritan dan nasihat itu perlu bagi keluarga? Supaya anak cucu kita beriman kepada Kristus. Bagaimana anak-anak kita bisa beriman kepada Tuhan kalau kita tidak pernah mengajarkannya? Jadi sebagai orang tua kita harus banyak waktu untuk berbicara tentang firman Tuhan. Ini penting sekali. Sejak kecil. Iman timbul dari mendengar firman Tuhan.
Jadi anak cucu kita harus banyak mendengar firman Tuhan dari orang tuanya. Supaya apa? Anak cucu kita itu tahu bagaimana iman Kristen yang sejati itu. Mereka harus mengerti bahwa keselamatan itu bukan karena perbuatan baik kita, tetapi kita selamat itu karena dosa-dosa kita sudah diampuni ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Dan setelah kita beri kasih karunia keselamatan, maka kita harus berbuat baik. Kita harus meresponi kasih karunia itu dengan penuh tanggung jawab. Hidup takut dan gentar kepada Tuhan. Hidup kudus, hidup suci, tidak bercela. Sampai kapan? Sampai kita dipanggil Tuhan. Itu yang namanya taat dan setia. Amin. Nah, disinilah pentingnya kita sebagai orang tua harus mengerti firman Tuhan. Belajar firman Tuhan setiap hari. Jangan seminggu sekali membaca firman Tuhan bersama pendeta di gereja ini. Setelah pulang pun firmannya ketinggalan di mimbar. Banyak keluar gereja enggak ngerti apa firman yang disampaikan. Tetapi sebagai orang tua, sebagai orang percaya harus berjuang, berusaha untuk mengerti firman Tuhan dan menjadi pelaku-pelaku firman. Apa gunanya kita mengerti firman Tuhan, tetapi kita tidak pernah menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kita harus buktikan kepada anak cucu kita bahwa mereka juga melihat hidup kita sehari-hari sesuai firman Tuhan yang kita ajarkan. Sehingga mereka tahu tentang Tuhan itu seperti apa. Belajar dari kehidupan kita. Kehidupan kita sehari-hari. Sehingga anak cucu kita terbiasa melakukan firman. Karena melihat fakta hidup kita. Yang ketiga, mengapa pemuridan dan nasihat dalam keluarga itu penting? Supaya anak cucu kita tetap memegang perintah-perintah Tuhan. Jadi kalau anak cucu kita sudah punya iman karena mereka banyak mendengar firman Tuhan, otomatis mereka juga tahu dan percaya perbuatan Allah yang dahsyat, yang ajaib, yang luar biasa, yang dialami dalam kehidupan sehari-hari ataupun cerita dari firman Tuhan itu. Misalnya kita cerita tentang Yusuf, kita cerita tentang Musa, kita cerita tentang Abigail, kita cerita tentang Samuel, betapa Tuhan itu luar biasa, dahsyat, ajaib. Ketika orang tuanya ditolong Tuhan, mengalami kemerosotan di dalam bisnis mungkin, tetapi Tuhan tolong, akhirnya diberkati, semua itu karena kebaikan Tuhan. Anak cucu kita harus tahu. Maka iman mereka akan bertumbuh dan punya keyakinan dan akhirnya mereka percaya memegang perintah-perintah Tuhan dan mereka akan menjadi orang-orang muda yang mentaati firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu, mentaati firman Tuhan itu tidak langsung mereka harus mengerti dulu firman Tuhan itu seperti apa. Menyaksikan fakta hidup kita itu seperti apa, sehari-hari kita seperti apa. Sebab kalau tidak tahu firman Tuhan, anak cucu kita tidak mengerti firman Tuhan, bagaimana dia akan mentaati? Jadi kita harus tahu dulu firman Tuhan. Lalu mereka tahu tentang Tuhan itu, dahsyat, ajaib, perbuatan-perbuatan yang kita ceritakan dari kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita alami, mujizat-mujizat yang kita alami. Dan pada akhirnya kita, saya dan saudara akan memiliki regenerasi orang-orang muda yang takut akan Tuhan, menghargai kuasa Tuhan, menghargai kasih karunia Allah,
memegang perintah-perintah Tuhan, dan menjadi pelaku-pelaku firman. Hari ini saya mengajak saudara semua. Saya juga manusia banyak kelemahannya. Mari kita sebagai orang tua sadar, kita memahami bahwa keberlangsungan hidup iman anak cucu kita itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Gereja hanya membantu. Saya ulangi lagi. Saya dan saudara sebagai orang percaya harus sadar bahwa keberlangsungan hidup iman anak cucu kita itu adalah tanggung jawab kita semua. Bukan tanggung jawab gereja. Gereja hanya membantu. Dan sebagai orang tua tentu sebelum mengajarkan kepada anak cucu kita, maka terlebih dahulu kita harus mengerti firman Tuhan itu. Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Ini penting. Belajar firman Tuhan bukan hanya untuk pendeta. Semua orang percaya harus belajar firman Tuhan. Katakan amin. Bagaimana kita mau mengajarkan, menceritakan kepada anak cucu kita kalau kita tidak tahu firman Tuhan? Tiap hari kita harus baca firman. Hubungan kita dengan Tuhan harus eksklusif, spesial. Ketika kita berbicara dengan Tuhan, kita berbicara, Tuhan mendengarkan. Ketika kita baca firman, Tuhan berbicara, kita yang mendengarkan. Ada sesuatu hal adikodrati yang tidak bisa diceritakan. Itu indah sekali. Kita harus sudah sampai level seperti itu. Berapa tahun kau menjadi orang Kristen kalau hubunganmu dengan Tuhan samar-samar, sia-sia. Selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan masih memberikan waktu kepada saya dan saudara, mari kita sebagai orang tua benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan benar. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan benar. Jangan asal-asalan. Makanya kita harus mengerti kehendak Allah itu seperti apa. Sebab ada saatnya kita sudah tidak berdaya lagi. Mungkin sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mungkin kita sudah di pembaringan terakhir, di ICU, nggak bisa apa-apa. Kau bilang, Tuhan sembuhkan aku mau melayani. Kenapa waktu engkau sehat nggak melayani Tuhan? Kenapa waktu kita masih ada waktu kesempatan tidak belajar firman Tuhan? Kenapa kita tidak mengajarkan kepada anak cucu kita? Mari kita sadar. Waktu Tuhan kita tidak ada pernah yang tahu kapan. Tapi ketika kita berjaga-jaga, kita dekat dengan Tuhan, menghidupi firman itu di dalam kehidupan kita, mentransferkan iman kita kepada anak cucu kita, hidup menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dengan benar. Kapanpun Tuhan akan panggil, kita siap. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajari kami, yang sudah menegur kami, bahkan sudah memberkati kami. Roh Kudus meteraikan firman ini di dalam setiap hati, jiwa, roh, dan pikiran kami. Mampukan kami menjadi anak-anak Tuhan yang taat, setia menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan sampai anak cucu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, kita sungguh diberkati, amin. Terima kasih untuk Evangelis Martia yang sudah memberkati kita di sepanjang hari ini, baik kebaktian 1 dan 2. Tuhan terus memakai dengan luar biasa.
Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara, kita berdiri, kita angkat persembahan kita akan serahkan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah melawat kami baik melalui puji-pujian, terlebih melalui firman Tuhan yang terus mengingatkan kami supaya kami selalu melekat kepada firman-Mu. Kini kami mau memberikan persembahan kami sebagai rasa ungkapan syukur kami atas kasih, penyertaan, pemeliharaan, berkat-berkat Tuhan yang sungguh berlimpah senantiasa Tuhan berikan dalam hidup kami. Kini Tuhan berkati tangan-tangan yang sudah terangkat, berkati dalam usaha, bisnis, pekerjaan, dalam keluarga, bahkan dalam pelayanan. Berkati dalam apapun yang menjadi kerinduan dan kebutuhan mereka, Tuhan mencukupkan. Kami serahkan persembahan ini Tuhan bagi gereja, bagi majelis yang mengelola. Tuhan kiranya memberi hikmat dan kebijaksanaan sehingga dapat mengelola persembahan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan persembahan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Gembala, rohaniwan, diaken, penatua, dan segenap jemaat GIA Galunggung mengucapkan selamat atas kelahiran dari Xavier Godwin Kurniawan, putra dari Bapak Hartono dan Ibu Intan, cucu dari Bapak Sujono Kurniawan dan Ibu Sherly Wibowo, pada Kamis 11 Mei 2023 pukul 6.24 WIB di Rumah Sakit Limijati, Bandung. Bagi pasangan yang akan memasuki pemberkatan nikah, harap dapat menghubungi Gembala Jemaat untuk pengaturan bimbingan pranikah. Hadirilah kebaktian kenaikan Tuhan Yesus pada hari Kamis 18 Mei 2023 pukul 9 pagi dengan tema Mengapa Melihat ke Langit, pembicara oleh Pendeta Sabta Utama. Mengundang seluruh jemaat untuk hadir dalam doa menjelang Pentakosta. Dan berikut jadwal doa menjelang Pentakosta yang dapat jemaat ikuti. Jumat 19 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Roh Kudus memimpin ke dalam seluruh kebenaran. Pembicara Pendeta Listiana Dewi. Sabtu 20 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Mengalir Bersama Roh Kudus. Pembicara Pendeta Sitor Situmorang. Minggu 21 Mei 2023 digabung dengan kebaktian umum 1 dan 2 pukul 7 pagi dan 9 pagi dengan tema Tuhanlah yang benar. Pembicara Pendeta Yunus Heri Purnomo. Senin 22 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Intim dan Berbuah. Pembicara Pendeta Tri Mulyani. Selasa 23 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Berkarya dan Berdoa. Pembicara Pendeta Daud Adu. Rabu 24 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Buah Roh, Kasih, Sukacita, Damai Sejahtera. Pembicara Evangelis Martia Santoso. Kamis 25 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Buah Roh, Kesabaran, Kemurahan, Kebaikan. Pembicara Pendeta Yunus Heri Purnomo. Jumat 26 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Buah Roh, Kesetiaan, Kelemah Lembutan, Penguasaan Diri. Pembicara Pendeta Sitor Situmorang. Sabtu 27 Mei 2023 pukul 6:30 malam dengan tema Roh Kudus Membuat Hidup Penuh Makna. Pembicara Pendeta Janfrido S. Hadirilah kebaktian Pentakosta pada hari Minggu 28 Mei 2023 pukul 9 pagi dengan tema Roh yang Menyatukan dengan pembicara Pendeta Janfrido S. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih, Jemaat Galunggung Bandung. Salam kasih dalam Kristus berkaitan dengan akan berakhirnya kemajelisan periode ini dan pemilihan diaken serta penatua periode yang baru. Maka kami panitia pemilihan penatua dan diaken Gereja Isa Al-Masih Jemaat Galunggung yang terdiri dari penasehat
Gembala Jemaat Pendeta Daud Adu, Ketua Pendeta Yunus Heri Purnomo, Sekretaris Ibu Lilian Septianawati, anggota Bapak Indra Perkasa dan Bapak Petra Budi Karunia, mengajak Bapak Ibu Saudara-saudari untuk ikut terlibat dalam pemilihan tersebut dengan mengusulkan nama-nama calon penatua dan diaken melalui seksi-seksi yang ada dengan mekanisme. Jemaat diminta untuk mendukung dalam doa untuk pemilihan dan personal yang akan dipilih. Yang memiliki hak memilih adalah setiap seksi dalam setiap bidang. Pengurus inti seksi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara bisa meminta usulan nama dari anggota seksinya dengan bebas tanpa paksaan, memilih personal yang dianggap layak dan memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Setiap seksi dapat mengisi nama-nama calon dalam formulir calon diaken dan penatua yang disediakan oleh tim pemilihan dan diserahkan pada tim sesuai agenda dalam buku raker dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris pengurus seksi. Penyerahan nama calon dilakukan selama 1 bulan penuh dari tanggal 7 sampai 30 Mei 2023. Nama-nama calon yang sudah ditulis menjadi rahasia pengurus inti seksi dan tidak untuk disebarluaskan. Setelah terkumpulnya formulir pengajuan calon, maka tim akan memverifikasi data dengan memperhatikan kesesuaian calon sesuai syarat yang ada. Verifikasi data dari tanggal 1 sampai 4 Juni 2023. Hasil verifikasi data akan disampaikan pada Gembala Jemaat mewakili majelis yang tidak demisioner. Setelah itu, Gembala Jemaat akan berkomunikasi dengan personal yang lolos verifikasi untuk kesediaannya menjadi diaken atau penatua dan bersedia mengikuti percakapan pastoral. Komunikasi bisa dalam bentuk telepon atau tatap muka. Komunikasi dengan calon terpilih dilakukan tanggal 5 sampai 10 Juni 2023 dan pastoral tanggal 16 Juni. Setelah calon terpilih menyatakan bersedia, maka nama-nama calon terpilih akan diumumkan selama 2 minggu berturut-turut untuk didoakan jemaat. Minggu tanggal 18 dan Minggu tanggal 25 Juni 2023. Jika tidak ada keberatan yang sah yang disampaikan dalam bentuk surat resmi dengan alasan yang kuat, maka calon terpilih akan dilantik sesuai dengan amanat tata tertib bahwa dilantik oleh Gembala Jemaat dalam kebaktian umum dengan mempergunakan liturgi yang telah disahkan oleh Sidang Sinode Minggu tanggal 2 Juli 2023. Formulir dan syarat-syarat dapat diambil oleh pengurus inti seksi ke panitia pemilihan, penatua, dan diaken. Syukur pada Allah. Deo Gratias. Ya, kami ada tambahan pengumuman terkait dengan kenaikan Isa Al-Masih dan juga doa menjelang Pentakosta dan juga kebaktian Pentakosta yang kita adakan minggu depan. Dari seksi KPK akan dilibatkan di dalam pelayanan untuk sepanjang doa menjelang Pentakosta. Nah, dilibatkan di dalam aser dan juga di dalam mempersiapkan konsumsi. Jadi kami kemarin sudah bicara dengan seluruh ketua-ketua KPK supaya nanti dapat mengkoordinir seluruh anggotanya untuk sama-sama dapat mempersiapkan selama tepatnya 8 hari di lantai 3 ini kita akan sama-sama doa menjelang Pentakosta dan nanti akan ada setiap hari itu 2 KPK yang akan bertanggung jawab di dalam mempersiapkan konsumsi dan juga sebagai aser. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu bisa melihat nanti jadwalnya di Warta Jemaat. Kami mengajak seluruh anggota jemaat untuk dapat mendukung terutama yang sudah terhisap di dalam KPK ya, untuk mendukung acara ini untuk kita sama-sama memuliakan dan melayani Tuhan. Kami juga mengundang seluruh jemaat untuk bisa hadir di sepanjang acara kita nanti, baik kenaikan bahkan doa menjelang Pentakosta. Kita sama-sama
beribadah di tempat ini, mengalami lawatan Roh Kudus untuk kita terus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Demikian kira-kira tambahan pengumuman, mari kita akan masuk dalam doa-doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau sudah melawat kami dari kebaktian 1 dan 2. Terima kasih untuk hamba-Mu, Evangelis Martia yang sudah memberkati, bahkan seluruh pelayan-pelayan yang terlibat di sepanjang kebaktian 1 dan 2 ini, Tuhan kiranya yang memberkati. Kini kami datang Tuhan menyerahkan akan seluruh pergumulan jemaat Tuhan. Kami bersyukur Engkau senantiasa menjaga, memelihara, melindungi. Kami terus berdoa bagi jemaat-Mu yang masih dalam pemulihan pasca operasi, baik untuk Pak Jumadi, Tuhan kiranya terus menjamah, baik juga di dalam masa-masa radioterapi yang akan dilakukan nanti, Tuhan menolong, baik juga Tuhan untuk Oma Esther, pasca operasi juga Tuhan yang menolong, menyembuhkan dan memulihkan dengan sempurna. Kami bersyukur untuk Diaken Julius Irawan yang sudah hadir di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Kami percaya kesembuhan yang semakin sempurna Tuhan kerjakan bagi hamba-Mu. Kami juga terus berdoa untuk Bu Elisa, baik untuk Febe Kirana, bahkan juga untuk saudara-saudara kami yang lain, yang mungkin saat ini mereka sedang terbaring sakit di rumah atau bahkan di rumah sakit. Kiranya lawatan Tuhan yang terus hadir, menguatkan, bahkan menjamah, memulihkan mereka. Kami terus berdoa untuk pergumulan jemaat-Mu, baik dalam usaha, pekerjaan, dalam bisnis, baik dalam kebutuhan mereka sehari-hari, baik dalam masalah-masalah keperluan-keperluan mereka yang mendesak. Tuhan, kami terus menyerahkan jemaat-Mu, baik dalam hubungan keluarga mereka yang mungkin sedang ada konflik, bahkan juga dalam pendidikan anak-anak kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang mencukupkan, bahkan Tuhan yang memberkati. Kami juga menyerahkan Tuhan untuk program gereja kami dalam tangan Tuhan, baik untuk pemilihan majelis dan juga penatua, Tuhan kiranya menolong, baik panitia kecil yang sudah dibentuk dengan hikmat Tuhan dapat memilih orang-orang yang tepat yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikan juga hikmat-Mu bagi seluruh pengurus di dalam mereka memilih nama-nama calon-calon penatua dan diaken. Tuhan memberkati dalam seluruh prosesnya, bahkan sampai nanti pada pelantikan. Kami menyerahkan juga persiapan panitia retreat, kami serahkan Penatua Bambang sebagai ketua, bahkan seluruh panitia yang terlibat. Kami berdoa Tuhan kiranya yang menolong dalam seluruh persiapan. Bahkan juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah mendaftar, Tuhan kiranya terus yang memantapkan hati mereka. Terlebih bagi mereka yang masih memikirkan, menimbang-nimbang, Tuhan juga kira menolong sehingga mereka dapat memutuskan untuk terlibat di dalam acara ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan untuk bangsa dan negara kami dalam tangan Tuhan, terlebih dalam persiapan pemilihan presiden di tahun 2024 nanti. Tuhan menolong bangsa kami, Tuhan menjagai kesatuan negara Republik Indonesia. Jauhkan Tuhan dari kelompok-kelompok yang mau merusak akan kesatuan ini hanya untuk mencari kekuasaan. Tuhan yang melindungi bangsa kami. Berkati Tuhan, biarlah bangsa kami Tuhan akan pilihkan seorang presiden yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan, yang mementingkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia, bukan golongan atau kepentingan diri. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan Presiden kami Pak Jokowi dalam menyelesaikan akan pemerintahannya di sisa tahun ini, bahkan tahun depan. Tuhan memampukan dia untuk mengerjakan program-program yang masih belum dikerjakan sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Jagai toleransi bangsa kami Tuhan, bahkan juga jagai Tuhan akan segala keperluan dan kebutuhan, bahkan juga pertahanan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seluruh doa dan permohonan kami yang kami mohonkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari sondang Bapak Ibu Saudara, kita berdiri bersama-sama. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah, jadilah pribadi-pribadi yang terus melekat kepada firman dan dihidupi oleh firman. Dan kini angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih karunia dan kasih setia dari Tuhan Yesus,
serta persekutuan dengan Roh Kudus akan memberkati, menjaga, memelihara kehidupanmu. Mulai dari saat ini, sepanjang hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kami yakin Engkau hadir di sini Tuhan. Bapak Ibu, kita ambil waktu sejenak untuk bersatu teduh.